Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan istilah wanna, gonna, and gotta. Simak videonya sampai tuntas. Hello everyone, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Arus di Arus Language Channel. Ini bukan hanya channel saya, tetapi channel Anda dan channel kita semua. Karena video-video yang saya buat itu berdasarkan dari request Anda dari kolom komentar. Oke, untuk materi sekarang, siapakah yang meminta materi ini ya? Mari kita lihat. Oke. Itulah salah satu akun di kolom komentar saya yang bernama Toto Aprianto ya. Mas Toto Aprianto ini sepertinya lahir di bulan April ya, karena belakangnya Aprianto. Soalnya kalau lahirnya Desember berarti namanya Toto Deserte. Oke, untuk Mas Toto ini katanya minta materi, boleh dong dibahas tentang wanna, gonna, dan gotta ya. Atau bahasa-bahasa gaul. Oke, ini sebenarnya kita akan bahas materi ini khusus dari request Anda. Misal untuk kata gonna, wanna, and gotta. Sebenarnya Mas Toto ini bukan orang pertama yang menanyakan masalah ini kepada saya tentang materi ini ya. Di luar sana juga ada banyak, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang juga menanyakan hal sama seperti ini. Lalu saya juga tanya kembali kepada mereka, loh emang menemukannya di mana? Kata mereka ya, saya nemuin di TV, di film, ataupun di lirik lagu. Bagus, berarti Anda kritis. Pembelajaran bisa di mana saja, bisa di sekolah, bisa di universitas, bisa di tempat kursus, bisa di media. Sepertinya contohnya di lirik lagu ataupun di misalkan film-film ya. Oke, bahasa gaul, oke, bagus ya, menambah pengetahuan kita. Yang penting Anda jangan salah gaul. Oke, itu lebih berbahaya. Oke, kita coba simak untuk istilah kata wanna. Wanna ini berasal dari kata want to. Want to di reduction menjadi wanna ya. Anda boleh menyebutkan ini informal reduction, boleh menyebutkan ini misalkan contraction, boleh menyebutkan abbreviation, sama aja, itu maknanya sama. Maksudnya ini istilahnya maknanya memang arahnya ke sini ya. Jadi mengalami contraction, I wanna ya. Kenapa ini bisa terjadi? Ini awalnya itu sejarahnya itu terjadi di komunitas Black English ya, yang di percakapan orang-orang kulit hitam. Lambat laun dipakai juga oleh para orang-orang kulit putih, akhirnya juga menyebar ke negara-negara lain ya. Oke, kata seperti I wanna dari kata want to, misalkan awalnya I want to go now, berarti I wanna go now ya. I want to be here, I wanna be here, itu mengalami contraction ya. Ini pronunciation-nya pun saya contohkan ala American English ya. Ini that's what the Americans pronounce all of these words. Oke, selanjutnya I wanna be here ya. Atau juga contoh yang lain, I wanna dance with you, saya ingin menari. Istilah selanjutnya kita akan bahas gonna ya. Gonna ini, oh ya, waktu sekolah kan Anda belajar tentang simple future tense ya. Future tense yang Anda tahu itu ada bentuk will, ada bentuk going to ya. Misalkan I will come to your house ya. Bisa juga I'm going to come to your house. Kalau I will come to your house itu masih janji, masih gimana nanti, gak tahu waktunya. Pokoknya saya ntar datang deh. Kalau misalkan I'm going to come to your house, berarti itu future tense juga, tapi sudah direncanakan, itu pasti akan datang ya. Nah, I'm going to ini di contraction menjadi gonna. I'm going to come to your house menjadi I'm gonna come to your house. Seperti itu ya, I'm gonna come to your house ya. Di contraction terdengar lebih santai ya, lebih gaul juga ya. Misalkan contoh lain, I'm gonna love you till the end. I'm gonna love you
till the rest of my life. Wow, so romantic, so sweet. Oke, selanjutnya ada I got it. I got it. Harusnya bukan I gota atau I got it, tapi ini kalau American style biasanya bunyi te, terkadang terdengar de, bunyi d. I got it. Ya, awalnya kalau kita ingin mengucapkan kalimat harus ya, selain I must ada I have to. Ya, I have to go now. Ada lagi I have got to go now. I have got to go now, di reduction lagi, di contraction lagi menjadi I've got to go now. Di contraction lagi menjadi I gotta go now. Simple kan? I've got to go now berarti awalnya dari I've got to menjadi I gotta. I've got to go now. I gotta go now. Kalimat lain, I gotta get through this. Saya harus mengatasi masalah ini. I gotta make it. Saya harus berhasil. I gotta get through this. I gotta make it. Oke, itulah contoh dari wanna, gonna, and gotta. Ada lagi yang lain? Ada banyak juga ya. Ada I'm. Ada singkat penulisannya ada I apostrophe mm, ada juga I apostrophe mme. Maksudnya I'm ini misalkan diikuti dengan noun, misalkan kata benda atau doer ya, atau misalkan apalagi di depannya ada article a, an, the, or the. Misalkan a doctor, I'm a doctor, jadi I'm a doctor. I'm a doctor. Kalau setelah am diikuti oleh verb, kata kerja, misalkan let, kata kerja ya, let you go. I'ma let you go. Maksudnya apa? I'ma let you go. Nah, ini contraction dari gonna. Contraction lagi. Iya, misalkan I'm going to, tadi kan sudah dibahas, di contraction menjadi I'm gonna. I'm gonna di contraction lagi menjadi I'ma. Lebih singkat lagi. I'ma let you go. Ya, I'm going to let you go. Kalau contoh kalimatnya tadi, I'm gonna come to your house. I'm gonna come to your house. Seperti itu ya. I'm gonna come to your house. Lebih simple lagi. I'm gonna di contraction. I'm going to di contraction. I'm gonna. I'm gonna di contraction menjadi I'ma. I'ma boleh nggak di contraction lagi? Boleh. Anda jangan ngomong. Habis ya di contraction semua. Oke, untuk selanjutnya ada kata ain't. Apa itu ain't? Ya, ain't itu dari bentuk negatif, contraction dari to be plus not, is, am, are plus not. Ya, ada juga yang do not, doesn't, atau does not di contraction ain't, tapi itu jarang. Yang paling sering yang di contraction dari bentuk asal is not, am not, are not. Yang Anda ketahui contraction yang baku yang pelajari di sekolah, is not itu isn't ya, terus are not jadi aren't. Nah, semua itu bisa di contraction lagi menjadi ain't. Nah, ain't ini berlaku untuk semua subjek, mau I, mau you, mau we, mau they ya. Itu contractionnya ain't. Seperti apa contoh kalimatnya? Misalkan they are not my friend. Contractionnya they are my friend. Di contraction lagi they ain't my friend. Mereka bukan teman-teman saya. I'm not a doctor. Menjadi I ain't a doctor. Ada lagi contoh kalimatnya, this is not a love story. This ain't a love story. Ini bukan salah saya. This ain't my fault. This ain't my fault. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada, misalkan do not. Tulisannya do not ya, dari kata I don't know. Nah, di contraction jadi I don't know. Hey, dude, do you know where he's going? I don't know. Nggak tahu lah. Tak tahu. Jadi I don't know. Ya, seperti itu. Jadi ada singkatannya. Ada lagi let me. Jadi dari let me. Let me do this. Let me do this.
Itu ada contoh-contoh yang lain ya. Oke, viewers, saya akan sedikit bercerita dari pengalaman saya waktu saya menjadi juri di English Storytelling and English Speech Contest ya. Ada salah seorang kontestan yang dalam speech contest. Alright, I wanna say thank you to. Nah, di sini saya kurangi poinnya. I have to admit, saya harus mengakui bahwa kontestan itu pronunciation-nya bagus ya, terus vocabulary-nya oke, grammar-nya mantap. Tetapi diction-nya yang menjadi masalah, pemilihan kata dan pemilihan kalimat. Kenapa saya kurangi poinnya? Karena I wanna itu termasuk bahasa informal, bahasa tidak resmi. Sedangkan speech contest namanya pidato itu kan resmi. Nah, ini tidak tepat dalam penggunaan speech contest, kecuali English storytelling bisa, boleh. Misalkan mencontohkan percakapan seorang bisa. Nah, inilah pintar itu boleh, bahkan boleh banget. Tapi yang lebih penting Anda harus bijaksana, harus pada tempatnya. Mau bahasa apapun, bahasa gaul tidak bisa digunakan dalam situasi written English, dalam resmi tulisan, bahkan dalam bentuk formal speaking seperti pidato tadi. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun sama. Mau Amerika, mau Kanada, Australia, Inggris, mereka pun tidak menggunakan bahasa-bahasa ini dalam situasi resmi ya. It's only spoken English ya. Tapi kalau misalkan pergaulan percakapan sehari-hari boleh banget ya. Oke, itulah contoh dari materi penggunaan istilah wanna, gonna, gotta yang di request oleh salah satu viewers yang di kolom komentar saya ya. Oke, sampai di sini dulu ya, dan juga jangan lupa praktekkan. It's all about practice. Practice makes perfect, and happy learning guys. See ya.